Acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng SMK Negeri 1 Sawan dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sawan, Bapak Imade Rasta SPD MBDH, selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 10 sudah hadir pada hari ini, serta Bapak Ibu peserta diseminasi yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada acara diseminasi ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan saya Kade Angga Andriani pada hari ini untuk memandu acara dan akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini, di antaranya yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Acara selanjutnya doa, dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sawan. Acara berikutnya penyampaian materi budaya positif dari masing-masing calon guru penggerak. Dilanjutkan dengan diskusi. Acara selanjutnya silent dan terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin, karena acara pembukaan telah kita lalui bersama, kini kita beranjak pada acara berikutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Kepada petugas disilakan. Mohon untuk tetap berdiri. Acara selanjutnya doa. Kepada petugas disilakan. Om Swastiastu. Doa hari ini yang pimpin secara Hindu dengan Gayatri dan Guru Mantra. Bagi yang berkeyakinan lain silakan menyesuaikan. Kawitin untuk asana. Om Prasada Stiti Sarira Siva Suci Nirmala Yana Swa Pranayam. Om Am Namah. Om Namah. Om Am Namah. Karasodan. Om Sodamam Swaha. Om
Oh, inggih Bu. Jadi silakan untuk duduk. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita beranjak pada acara selanjutnya yakni arahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sawan kepada Bapak Nadia Rastadi, silakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Ibu Bapak Guru CGP angkatan ke-10 bahagia. Saya yakin berbahagia ya, saya berbahagia karena senyumnya dari pagi walaupun agak tidak sesuai biasanya karena mempersiapkan beberapa hal, tapi setidaknya ada kesan bahagia dari Bapak sudah melampaui beberapa batasan-batasan kegiatan yang akan didiseminasikan. Karena sesuatu yang didiseminasi itu berarti Ibu Bapak sudah memiliki pengalaman praktek, walaupun mungkin tidak menjadi best practice gitu. Ya, karena pengalaman praktek setidaknya adalah pengalaman praktek terbaik bagi diri sendiri. Ini satu pembiasaan untuk melihat hal-hal yang nanti dibagikan ke teman-teman, walaupun tidak banyak. Ya, karena sekarang tebaran ilmu cukup banyak. Jadi ibaratnya kalau kita masuk ke rumah tangga yang kulkasnya penuh dengan makanan sudah disediakan, kemudian preces, ada banyak sekali jenis makanan yang ada di kulkas, tapi kita nggak jadi makan dikarenakan kita nggak suka atau bahkan menghayalkan makanan di luar lain. Ya. Demikian pula misalkan Ibu Bapak, kalau saya ingat di tahun 1970-an, selalu setiap pelajaran bahasa Indonesia, setiap akan masuk, guru saya pasti menyuruh satu siswa untuk menyebutkan satu peribahasa. Karena saat itu peribahasa itu menjadi sesuatu yang bukan momok, tapi menjadi sesuatu yang indah buat guru bahasa Indonesia. Seperti misalkan bahwa bagaimana tikus mati di lumbung. Ibarat tikus mati di lumbung, yang artinya bahwa makanan tersedia, tetapi dia tidak mau makan karena dia menginginkan bukan mati. Ya, tapi yang diinginkan makanan lain. Ya, seperti itulah sekarang tebaran pengetahuan di berbagai sumber belajar. Namun mungkin saja kita tidak mencoba atau beberapa teman setelah mencoba atau kejenuhan, begitu. Ya, Ibu Bapak dengan rasa bangga dan rasa hormat kepada Ibu Bapak yang tidak jenuh untuk mendapatkan pengetahuan yang akan diseminasi, namun perlu kami tekankan bareng-bareng ini ya, karena yang akan didiseminasi adalah budaya positif. Berarti di luar sana ada budaya tidak positif, ya. Nah, artinya apakah seseorang bisa bertumbuh dari budaya positif atau budaya tidak positif? Karena kalau dalam teori neuroscience bahwa pikiran kita itu tidak bisa membedakan kata tidak dan kata jangan. Oleh karena itu, beberapa negara maju menyarankan dalam pembelajaran tumbuh kembang karakter, guru atau ekosistem harus mengembangkan budaya positif dalam hal termasuk di dalamnya adalah kata-kata. Nah, seringkali adalah kata-kata positif. Misalkan kalau siswa tidak datang tepat waktu, itu akan berbeda misalnya kalau kita mengatakan yang lain. Kemudian kalau kita mengatakan misalkan anak silakan berubah atau anak banyak hal yang perlu kamu pelajari ketimbang mengatakan kata jangan ataupun yang lainnya. Karena kata jangan, kata tidak itu biasanya diikuti dengan kata negatif. Sehingga yang terekam di dalam neuron otak
kita atau anak-anak adalah yang negatif. Nah, dari situ Ibu Bapak, saya mengemas satu hal bahwa budaya positif itu tidak serta-merta bisa muncul. Jadi walaupun misalnya Ibu Bapak, saya sudah praktekkan Pak, sudah praktekkan misalkan kesepakatan kelas, saya sudah praktekkan pembelajaran menurut Ibu Bapak ada pembelajaran baik dan sebagainya. Tetapi satu kali praktek tidak akan bisa muncul budaya. Ya. Karena budaya itu berangkat dari akumulasi dari sebuah kebijaksanaan. Kebijaksanaan berangkat dari sebuah akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan positif. Kemudian kebiasaan-kebiasaan positif muncul dari akumulasi terhadap perilaku. Nah, perilaku muncul dari kebiasaan positif berliterasi atau berpengetahuan. Jika akar penyebabnya adalah literasi dan pengetahuan, dan sementara misalkan kita dalam fenomena yang tadi Pak sampaikan seperti tikus mati di lumut padi, pengetahuannya banyak yang bertebaran tetapi tidak ada satupun yang diambil, maka tidak akan mungkin muncul perilaku positif. Kalau perilaku positif tidak muncul, maka tidak akan pernah muncul yang namanya kebiasaan positif. Jika kebiasaan positif tidak muncul, maka tidak ada namanya kebijaksanaan positif dan tidak akan mungkin muncul budaya positif. Kumpulan-kumpulan dari budaya positif itu kalau dilaksanakan secara konsisten, maka akan menjadi sebuah peradaban. Itu. Nah, ya, terima kasih. Baiklah, untuk sesi selanjutnya itu pemaparan diseminasi praktik baik dari calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Sawan. Pak Dalgo, yang kedua Ibu Dayu, yang ketiga itu saya sendiri, kemudian ada Bu Amel. Tapi kalau aku presentasi pulang kita keluar semua ya? Oh enggak. Saya sendiri ya. Saya sendiri, kemudian saya sendiri, kemudian Pak Sunrepa, kemudian Pak Witarse, kemudian Bu Soni, kemudian ada Bu Eta Kembar, ada Bu Siti, dan yang terakhir Bu Isma. Untuk yang pertama, diseminasi terkait materi konsep inti budaya positif perubahan paradigma belajar yang akan disampaikan rekan saya itu Pak Dalgo. Untuk waktu kami silakan. Pak Dalgo. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin yang langsung saja untuk menyampaikan dari pemaparan yang pertama ya. Jadi kita buat kesepakatan dulu ya. Jadi kesepakatan designasi saya sampaikan kembali ya. Jadi yang pertama itu, nah setiap peserta di sini berpartisipasi aktif dalam kegiatan diseminasi. Yang kedua itu saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga itu handphone dan alat komunikasi silahkan diatur dalam mode senyap. Yang keempat, ya, kalau bisa sih handphonenya ditaruh dulu di meja. Yang lanjutkan yang keempat, mengikuti kegiatan secara penuh itu harapan kami semua. Yang terakhir adalah bersikap positif dan kooperatif selama kegiatan. Baik Bapak Ibu, itu tadi kesepakatan designasi kita hari ini. Ini tadi pemaparan kesepakatan designasi. Nah, yang tanya kembali, karena ini kesepakatan kita harus tentukan bersama. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Oke, sepakat ya. Oke, bisa dilanjutkan lagi? Oke, tujuannya yaitu menyampaikan pembelajaran dari pertanyaan yaitu menurut Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, Bu Risma. Terima kasih Pak Dalgo atas kesempatannya. Menurut saya suasana positif di lingkungan sekolah itu sangat penting karena di sini tujuan utama kita adalah membuat murid merasa nyaman dan senang dalam mengikuti pembelajaran sehingga mereka mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita sepakat Bu Risma ya. Jadi lingkungan yang positif itu adalah lingkungan di mana anak didik kita merasa tenang dan nyaman saat melakukan kegiatan pembelajaran.
Oke, budaya positif di lingkungan sekolah ya. Jadi lingkungan yang kita harapkan adalah lingkungan yang menyenangkan ya bagi murid kita dan selalu dalam keadaan tenang dan nyaman ya. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Oke, perubahan paradigma belajar di sini ya. Jadi kita sepakati bersama dalam William Glasser di sini menyatakan bahwa pemaparan perubahan paradigma teori kontrol di sini kita di sini menerapkan beberapa ilusi yang biasanya kita lakukan. Mungkin ini masih ada kekeliruan. Sekarang kita berusaha untuk meluruskan ya. Jadi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi mungkin ilusi itu masih Bapak Ibu terapkan. Hari ini kita coba ubah paradigma tersebut ya. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, itu ilusi yang kedua. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nah ini ya, membuat orang merasa bersalah apalagi di muka umum ya. Bahwa ilusi itu adalah harus dirubah dalam paradigma belajar ya. Untuk meningkatkan penguatan karakter nanti ada solusi yang kita berikan. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini yang nanti ilusi perubahan, ilusi ini yang akan nanti kita jadikan solusi untuk perubahan dalam paradigma belajar. Oke, bisa di next slide berikutnya. Karena seorang bisa berubah, nah di sini ada namanya paradigma stimulus dan respon menuju ke pendekatan teori kontrol. Nah di sini ada pendapat menurut Stephen R. Covey ya, di sini, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ya, mari kita sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Nah ini kembali ke diri kita ya. Bila kita mengharapkan memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita merubah rangka acuan kita. Yang berikutnya adalah ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Jadi sebelum kita mengharapkan perubahan, ya, jadi yang pertama kita rubah dulu diri, pahami diri, kontrol diri, harapannya agar bisa menularkan perubahan-perubahan itu kepada orang lain, khususnya kepada peserta didik kita. Paradigma dari stimulus respon ke perubahan teori kontrol, ya. Nah, di sini sebelah kiri, slide Bapak Ibu, di sana sudah ada teori stimulus respon, ya. Nah, di sana dalam kalimat yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Itu teori yang mungkin kita sering lakukan ya. Jadi kita rubah menjadi teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita masing-masing itu berbeda. Ya, jadi harus kita pahami bersama kebutuhan kita itu tidak semua sama ya. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Ya, jadi dari teori kontrol bahwa tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Oke, yang ketiga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi itu tidak bisa dipaksakan Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sinilah adanya toleransi ya. Yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita perbaiki lagi, berarti semua perilaku itu memiliki tujuannya masing-masing. Ya, jadi ya berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, harus diperbaiki dengan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, jadi yang berikutnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Ini yang harus kita perbaiki juga. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, jadi pemaksaan ada pada saat bujukan yang dilakukan gagal. Jadi kita kolaborasikan baiknya dengan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, untuk mengawali
materi budaya positif ini yang pertama kita harus berubah dulu mindset kita mengenai paradigma yang sudah kita jalankan, mungkin yang belum sesuai mari kita luruskan bersama ya. Tujuannya akan menciptakan kolaborasi yang harmonis, jadi tidak ada saling menyalahkan. Mari kita belajar bersama, apa yang kurang kita tambahkan, apa yang lebih mari kita adopsi dan pelajari untuk kesuksesan bersama. Baik. Baik, terima kasih Paman daripada pemaparan materi berupa disiplin positif dari rekan saya di Pak Witarse. Pak Witarse, waktu disilakan. Sebelum saya melanjutkan ke materi, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu sebagai orang ya. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Kan kita sering mengumur-umurkan disiplin ya. Apa itu disiplin? Ya, Bu Erna? Disiplin itu pengendalian diri. Disiplin menurut Bu Erna pengendalian diri. Silakan Ibu Sri. Suatu sikap, perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai. Perasaan. Nah, perasaan taat. Nah, baik. Selanjutnya, sampaikan pengertian disiplin ini. Nah, jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, Bapak Ibu perlu digarisbawahi nilai-nilai kebijakan universal yang melandasi tindakan-tindakan ya. Bapak Ibu ada yang tahu nilai-nilai universal? Ya mungkin nanti ya di materi rekan saya biar saya tidak terlalu banyak ngambil materi. Nah selanjutnya, nah jadi belum. Jadi dalam hal ini Ki Hajar menyatakan ya ini menurut Ki Hajar ya Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi ini yang kita yakini. Nah pertanggungjawaban atau perantur delitsko, nah itu bahasa Belanda Bapak Ibu ya. Jadi itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun arti tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Nah ini benar seperti yang dikatakan oleh Bu Sri Yuli ya. Dia harus berasal dari diri sendiri disiplin itu, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri seperti itu. Nah selanjutnya, pemikiran Ki Hajar yang tadi sejalan dengan pandangan dari Diana Lawson dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2021, yaitu Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina. Nah, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid. Nah, itu jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi harus motivasinya dari internal dirinya sendiri. Nah, jadi siswa kita harus yakin atau memahami dia itu siapa, seperti yang sering digemborkan oleh Pak Made kan, harus tahu diri sendiri. Apa istilahnya Pak Made? UMI. Nah, itu kebetulan saya lupa tadi. Selanjutnya, next. Nah, adapun tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, orang yang mereka inginkan, bukan yang kita inginkan ya. Jadi kembali ke tujuan orang tersebut. Nah, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, harusnya ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, tidak terpengaruh ya maksudnya ya.
Jadi tidak hanya dengan ada hadiah baru berbuat baik. Misalnya mencari menyandang juara untuk mendapatkan hadiah itu kan karena ada faktor intrinsik, tapi harus dari dalam diri seperti itu. Kita akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan dia. Nah, ini karena tadi sudah saya sebutkan nilai-nilai, kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan universal dari rekan saya. Dan kembalikan ke moderator. Biasa pemaparan terkait disiplin positif. Oke, kemudian selanjutnya kita dengarkan dari pemaparan yaitu nilai-nilai kebajikan dari Bu Ade. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari moderator. Bapak Ibu, jadi seperti yang disampaikan tadi, saya di sini mendapatkan tugas untuk menyampaikan nilai-nilai kebajikan. Ya, nah sebelum saya jelaskan, Bapak Ibu bisa dilihat di slide ya, ada 3 sebuah peraturan-peraturan ya ataupun kesepakatan. Nah di sini yang pertama menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira nilai kebajikan yang ingin diangkat dari menggunakan helm saat mengendarai motor itu nilai kebajikan apa? Keselamatan. Ada yang lain? Keselamatan ya? Ya, keselamatan, keamanan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Oke. Yang ketiga dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kesopanan. Baik. Menghargai. Oke, jawabannya yang pertama benar ya Pak Ibu? Ya, sudah keselamatan. Tangan dulu. Belum dijelaskan sudah. Tinggal memantapkan. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan. Yang ketiga hormat. Nah, sekarang lanjut ke slide selanjutnya. Baik, jadi nilai kebajikan itulah salah satu nilai yang disepakati bersama ya, yang ditunjuk dalam suatu institusi. Jadi ada 6 nilai kebajikan sebenarnya yang bisa kita tentukan. Namun di sekolah kita kan kita memilih yang namanya nilai kebajikan, yaitu yang tertuang di profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu sudah tertuang nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalamnya sudah ada akhlak beragama, kemudian akhlak mulia, kemudian berhalak dengan manusia seperti itu. Yang kedua ada berkebinekaan global. Di sini bagaimana kita menghargai budaya orang lain maupun kita sendiri. Kemudian ada yang ketiga yaitu apa nomor 3? Bergotong royong ya, bagaimana kita bekerja sama bergotong royong untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada kreatif, bagaimana menciptakan suatu inovasi yang baru untuk kemajuan bersama. Yang kelima apa? Bernalar kritis ya. Ya Bapak Ibu sudah paham mungkin bernalar kritis bagaimana mencari solusi yang terbaik ya dengan permasalahan yang terjadi. Yang terakhir adalah mandiri. Ya, mandiri bagaimana siswa itu bisa melakukan kegiatan secara mandiri. Lanjut, jadi kegiatan ini yang nantinya menjadi fondasi dalam menentukan nilai-nilai kebajikan pada di keyakinan kelas. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada maskot dari Magahayati di mana tertuang nilai-nilai kebajikan yang sebagai simbol dari profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, di sini penerapannya yang sudah kita laksanakan di sekolah ya. Jadi beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kita sudah melakukan persembahyangan baik sebelum pembelajaran, kemudian saat hari raya besar, kemudian akhlak mulia kita sudah melakukan membantu dengan orang lain, ya memberikan sembako, kemudian ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu siswa bisa melaksanakan budaya-budaya yang kita miliki, ya seperti ada gambar. Kemudian yang ketiga bergotong royong, jadi siswa bergotong royong melakukan kegiatan
yaitu bisa kebersihan ataupun proyek-proyek yang lain. Yang keempat yaitu mandiri, ya secara mandiri siswa melaksanakan tugas secara mandiri. Yang kelima bernaluritas, ya. Yang terakhir adalah kreatif. Baik, itu saja yang saya sampaikan mengenai nilai kebajikan yang nantinya bermanfaat nanti pada saat penentuan keyakinan kelas. Ya, baik itu saja. Saya serahkan kepada Pak Agung sebagai moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke 5 kebutuhan dasar yang akan disampaikan oleh Bu Amel dan Pak Nengah Sumberpan. Oke, jika kalian jika Bapak Ibu terkait dengan kerja saya, penguasaan, nah di sini kita dengarkan dari pemaparan Ibu. Bisa. Baik, terima kasih Pak Agung atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Pak Made dan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, menurut Bapak Ibu, apa saja kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi? Kesenangan. Kesenangan, Cinta. cinta, makan, apa lagi? Shopping ya, hobi berbelanja, apa lagi? Kesenangan rumah, ya. Pacar, yang pastinya suami juga, ya. Jadi banyak sekali ya jenis kebutuhan dasar yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan. Jadi sebelum kita bahas nanti ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser, di mana menyatakan bahwa bisa minta fokusnya. Oke, saya mulai lagi ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ada 5 di sini, mulai dari bertahan hidup seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Sony, yaitu makan, kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Oke, nanti sambil mengetes apakah Bapak Ibu sudah memahami dari kelima kebutuhan dasar manusia. Di sini saya akan memberikan kasus. Ya, silakan. Iya. Mohon dicermati. Ya, saya ambil Ibu Yuli ya. Oke, ini kasusnya. Ada 2 pertanyaan di sana. Mohon dibaca dengan seksama dengan teliti. Ya. Sudah? Ada 2 pertanyaan di sana. Apa yang akan Anda lakukan atau menurut Anda kira-kira apa alasan Bima melakukan perbuatan itu? Saya mulai dari pertanyaan pertama. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Bima melakukan perbuatan dari kasus tersebut? Siapa bisa? Ayo, Bu Sony silakan. Karena lapar. Yang pertama karena lapar. Kemudian ada lagi? Ya Mas? Cari perhatian. Ada lagi yang lain? Happy ya. Jadi saya akan mulai dari slide berikutnya sambil nanti saya menjawab ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, dari kasus tadi di mana apa kasusnya tadi masih fokus? Masih. Jadi memaksa mengambil bekal makanan. Nah, itu berarti ada poin rasa lapar. Jadi kebutuhan bertahan hiduplah yang berperan di sana. Ya, jadi kita juga sebagai guru tidak bisa istilahnya kita harus mencari motif terlebih dahulu ya. Kita tidak bisa menentukan atau siswa itu salah, tidak. Jadi kita mencari dulu motifnya, kenapa si Bima itu melakukan kegiatan tersebut. Ya, apakah tidak diberikan uang saku bisa jadi, atau memang karena lapar. Nah, itu untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup di sini yang dimaksudkan itu lebih ke kebutuhan fisiologis. Jadi ada makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba tadi di kasusnya pada. Nah, apa yang Anda akan lakukan jika
Bapak Ibu mengalami kasus seperti ini? Apakah Bapak Ibu memarahi Bima? Bu Susi bagaimana? Sebenarnya si anak kenapa mau berpantang? Ya, berarti yang pertama itu bertanya. Ya, kita tidak boleh langsung mengejudge atau menyalahkan siswa itu. Kita tanya dulu apa motif dari siswa itu melakukan perbuatan tersebut. Karena di samping tadi siapa yang menjawab mencari perhatian ya? Bu Mas juga ya. Kalau dikaitkan dengan next teori yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi si Bima ini juga ingin ada rasa untuk dipedulikan, cari perhatian, caper istilahnya ya, cari perhatian kepada bapak ibu gurunya atau ke temannya. Jadi kita tidak semerta-merta atau kita juga tidak boleh melegalkan atau membenarkan sikap yang dilakukan oleh Bima. Tapi di sini kita berperan sebagai bagaimana menuntun siswa itu untuk lebih melakukan sifat yang jauh lebih positif lagi. Nah, kemudian untuk penguasaan itu meliputi harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin berprestasi dan diakui dan didengar. Kemudian selanjutnya, karena ini bagian dari Pak Sun ya, nanti saya hanya menjelaskan di bagian bertahan hidup dan kasih sayang. Kemudian kebebasan itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir itu adalah kesenangan, di mana bermain, kemudian humor, antusias dan tertawa. Jadi untuk aplikasi atau implementasi yang nanti dari 5 kebutuhan dasar ini akan lebih jelas disampaikan oleh rekan saya, Pak Sunrepo. Untuk kesempatan saya kembalikan kepada Pak Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Amel atas pemaparannya. Kemudian kita lanjutkan ke Pak Menas Sunrepo untuk waktu. Persilakan. Terima kasih Pak Bob. Om Swastiastu. Mohon izin dia memaparkan sedikit tentang kembali Pak Bob, kebutuhan dasar manusianya. Oh, apa tadi? Oke. SMK Sapsawat. Iya, ceria, jaya, 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 yes, sukses, oke. Oke, terima kasih. Mohon maaf, gerak saya masih apa namanya di luar. Ya, kalau ada permintaan. Begini ya, kembali ke kasus tadi, ya ke kasus yang disampaikan oleh Bu Ahmed tadi. Kalau kita hanya menganalisa secara pribadi, ya, mungkinkah kelima ini masuk atau kemungkinan dilakukan? Contoh seperti tadi bertahan hidup mungkin saja. Terus kasih sayang juga mungkin ya mungkin di rumahnya kurang perhatian atau bagaimana. Terus penguasaan. Ya, penguasaan juga ya, karena dia ingin diakui oleh temannya. Kemudian kebebasan, sama, dia ingin berbuat sesuka hatinya. Kemudian kesenangan, ya, yang sudah disampaikan tadi ya. Dia begitu melakukan pemaksaan dia ada rasa senang tersendiri. Oke, itu juga berarti ketika kita menerima masalah yang sekali diskusi tadi, kita tidak bisa langsung memponis bahwa dia salah satu saja dia bertahan hidup saja, kasih sayang saja, sebelum kita menanyai motif pada pelaku. Selanjutnya Pak Darul. Oke, mari kita analisa bersama. Ini yang memberikan beberapa contoh tindakan yang mungkin ditunjukkan oleh siswa di sekolah. Yang pertama adalah bertahan hidup, meminta izin untuk makan, minum di luar waktu yang ditentukan, terutama jika merasa lapar atau haus. Ya, tetapi yang sering terjadi adalah siswa kadang-kadang tidak berani minta izin makan atau minum sehingga di UKS banyak yang sakit, ya, karena telat makan dan sebagainya. Oke, kemudian mencari tempat yang aman dan nyaman di dalam atau di sekitar sekolah untuk mencari atau merasa terlindungi. Apakah Bapak Ibu pernah menemui hal seperti ini? Mungkin siswanya tidak nyaman di kelas, jadi dia mencari tempat tertentu
untuk bersembunyi? Banyak ya? Ya, mungkin alasan ke belakang, alasan ke belakang terus menghilang. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah menghindari situasi yang dianggap berbahaya atau mengancam keselamatan seperti perkelahian atau aktivitas fisik yang terlalu berat. Ya, saya yakin Bapak Ibu punya contoh yang lain juga. Mungkin nanti kita berbagi bersama. Selanjutnya Pak Dato. Selanjutnya untuk kasih sayang dan rasa terima kasih, yaitu yang pertama mencari perhatian dari guru atau teman sebaya, misalkan dengan bercerita tentang pengalaman pribadi atau meminta bantuan. Mungkin yang mencari perhatian dari guru dan teman sebaya banyak juga yang kita temui dengan berbagai alasan juga dari siswa. Yang kedua, membentuk dan mempertahankan hubungan dekat dengan teman-teman di kelas atau kelompok belajar. Yang selanjutnya, menunjukkan tindakan kasih sayang seperti memberi hadiah kecil, memeluk, atau mengatakan kata-kata yang mendukung kepada teman atau guru. Oh, oke, ntar perempuan. Ada enggak? Oke, kebutuhan selanjutnya, ya tentang penguasaan. Oke, Bapak Ibu bisa baca di sana. Atau mungkin ada yang hal kasus yang mungkin Bapak Ibu temui di lapangan tentang penguasaan? Ada? Mau jadi jagoan? Ya. Yang ingin ditakuti. Kalau dulu saya waktu jadi wali di kelas TK 4 itu ya, siapa namanya yang? Ya, Bude. Itu salah satu contoh ini ya tentang penguasaan ya. Dia ingin ingin menguasai teman-temannya, tetapi sayangnya ada teman-temannya yang kita menolak, sehingga apa terjadi beberapa bentrokan. Tapi akhirnya dia sadar sendiri ya, dan sekarang mungkin dari pengalaman itu dia belajar sehingga lebih fokus pada hidupnya. Oke, itu contoh penguasaan ya. Selanjutnya apa? Sekarang kebebasan. Ya, kebebasan di sini kembali yang dikatakan bahwa kebebasan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah bebas dari, tidak hanya bebas dari perintah, tetapi mampu memerintah diri sendiri. Sehingga seperti kebebasan ini sering disalahartikan bahwa mereka bebas sesuka hatinya tanpa mengindahkan aturan-aturan yang berlaku. Mungkin ini yang perlu kita tekankan kepada siswa sehingga mereka tahu batasan-batasan yang harus ditaati. Nah, contohnya itu tadi minta izin untuk memilih topik pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Mungkin itu sudah banyak diterapkan oleh Bapak Ibu. Kemudian menunjukkan keinginan untuk memiliki jadwal yang lebih fleksibel atau kesempatan untuk bekerja secara mandiri. Yaitu untuk bekerja sudah ada yang kita berikan kebebasan ya, itu sudah kita lakukan. Selanjutnya Pak, kesenangan. Nah ini yang paling sering dilakukan adalah mengambil bagian dalam kegiatan yang menyenangkan dan menghibur. Ya, cuma mungkin ketika siswa itu ingin menyalurkan kesenangannya, kadang-kadang mereka tidak tidak pada tempatnya. Ya, seperti salah satunya adalah mereka senang menggambar, tetapi yang digambar apa? Di meja, mungkin di koper meja, banyak gambar juga di tembok juga banyak terjadi kesenangan yang tidak pada tempatnya. Ya mungkin kedepannya kita mudah-mudahan kita bisa memberikan tempat untuk menyalurkan kesenangan siswa tersebut. Yang terakhir adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan hobi dan minat pribadi. Ya, ini sudah kita lakukan juga ya kenyataannya. Jadi mereka bebas memilih ekstra sesuai dengan hobi dan minat pribadi. Jadi itu beberapa contoh saja, contoh kecil tentang bagaimana tindakan yang mungkin ditunjukkan oleh siswa terkait dengan 5 kebutuhan dasar. Untuk selanjutnya yang silakan ke
moderator. Terima kasih, Bom Santi. Bom. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sun atas pemaparannya. Nah, masih semangat kan Bapak Ibu? Masih dong. Saya kira materi ini luar biasa sekali untuk bakal nanti Bapak Ibu nanti di kelas di tahun ajaran baru ya. Oke, baiklah. Materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia dari budaya. Brayu, waktu disilakan. Terima kasih Pak Agung atas kesempatan yang diberikan kepada Tia untuk menyampaikan satu materi, bagian dari materi budaya positif. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Jadi kami di sini melakukan diseminasi, bukan berarti kami lebih tahu ya dari Bapak dan Ibu. Kebetulan juga di sini ada guru penggerak juga. Jadi kita ingin berbagi dan juga meminta masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada materi yang saya sampaikan saat ini adalah motivasi perilaku manusia. Namun sebelumnya yang ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu ya. Jadi tadi mohon maaf kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi itu adalah kebutuhan dasar. Ada kebutuhan yang dikembangkan lagi dari kebutuhan dasar yang sudah disampaikan tadi. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan dan perubahan paradigma. Nah, jadi untuk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu tentunya kita perlu motivasi. Jadi mungkin menurut Bapak dan Ibu yang dimaksud dengan motivasi, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Motivasi silahkan Bu Resmi. Motivasi penyemangat. Penyemangat. Jadi menurut Bu Resmi motivasi itu adalah penyemangat. Oke, Bu Kade ini. Menurut dia motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Terima kasih Bu Kade. Mungkin ada lagi dari Bapak dan Ibu yang lain sebelum kita simpulkan motivasi itu apa? Ada? Mungkin sama nih. Jadi motivasi itu sendiri adalah sebuah dorongan atau yang mempengaruhi setiap individu untuk melakukan suatu dalam pencapaian tujuan apa yang mereka inginkan. Jadi ada sebuah motivasi. Motivasi seperti yang sudah kita kenal itu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik atau yang berasal dari dalam diri sendiri dan ada yang berasal dari luar diri kita. Nah kemudian saya ingin bertanya kembali, ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama, apa yang memotivasi Bapak dan Ibu hadir tepat waktu di sekolah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa menyampaikan motivasinya ketika mengikuti kegiatan-kegiatan seperti diklat. Oke, yang pertanyaan yang pertama mungkin ada yang memberikan gambaran motivasi. Motivasi Bapak dan Ibu datang tepat waktu ke sekolah. Silakan Pak Dwi. Sebagai pertanggungjawaban saya kepada ide saya Wiki dan kesempatan menjadi guru. Jadi rasa terima kasih kepada Tuhan, oke? Oke, Bu Komang Sri Yuli. Buat saya motivasinya untuk datang tepat waktu di sekolah adalah yang dari diri sendiri. Intinya kita harus menjadi role model, contoh bahwa disiplin itu penting sehingga datang tepat waktu. Itu yang pertama. Kalau motivasi ekstrinsik saya juga punya Bu. Kalau motivasi intrinsik saya tidak mau telat. Kalau misalnya telat berapa menit nanti bisa berkurang PPP saya. Eksternalnya itu sih kalau saya. Oke, terima kasih luar biasa ini Pak Wi yang menyampaikan bahwa motivasinya adalah untuk pertanggungjawaban kepada Tuhan ya, karena sudah diberikan sebagai PNS. Kemudian dari Bu Komang Sri Yuli ada dua motivasinya. Jadi menjadi role model, kemudian supaya tidak terpotong TPP-nya. Jadi ini ada motivasi internal dan eksternal. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu mirip-mirip ya. Oke, jadi itu ada dua jawaban. Kemudian untuk yang kedua misalkan Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan seperti diklat. Apa motivasinya? Oke, Bapak Ibu yang lain dong, jangan ngomong aja. Oke, Mas Mbak. Ya, terima kasih. Motivasi saya mengikuti kegiatan kembang diri itu adalah yang paling utama selama ini ingin mengembangkan mindset.
Kalau selama ini kalau saya mengalami sendiri. Kalau saya nggak pernah ikut pengembangan diri, biasanya mindsetnya itu terbatas. Tapi kalau sudah mengembangkan diri, ya minimal ada tambahan mindset sehingga ketika diajak mengembangkan sesuatu, mindset baru itu yang sudah berjalan. Ya, terima kasih. Mantap ini. Oke, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Ada motivasinya mengikuti kegiatan seperti diklat? Pak Komang selama gimana Pak? Sama dengan Pak. Oh, sama dengan Pak Soba. Bu Kom. Kalau saya motivasinya ikut diklat itu untuk memenuhi si kepo dan dapat sertifikat. Bisa nggak Pak? Oke, terima kasih Bu Sony. Jadi ada 2 tanggapan tadi. Jadi untuk merubah mindset, ini dari dalam diri ya. Kemudian kalau Bu Sony untuk memenuhi si kepo. Nah sekarang kita tinjau, coba diperbesar ya slide-nya. Jadi menurut Diana Gosen di dalam buku Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada yang melakukan perbuatan atau tindakannya dengan motivasi supaya terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau datang tepat waktu langsung hukum biar tidak dihukum, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau dihukum jadi merasa tidak nyaman. Itu yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin contoh yang tadi ada dari motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya apa tadi yang sudah disebutkan? Mendapatkan sertifikat, ya. Kemudian TPP tidak dipotong karena datang telat, mungkin begitu ya. Jadi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang terakhir adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi ini. Nah menurut Bapak dan Ibu mana yang seharusnya ada dalam diri kita? Motivasi yang ada seharusnya. Oke, jadi secara teori kita harus memunculkan motivasi yang ketiga dalam diri kita dulu sebelum kita ke murid ya. Sebelum menumbuhkan motivasi kepada murid. Jadi kita yang seharusnya terlebih dahulu memiliki motivasi ini. Namun dalam hal ini mungkin bukan tidak mungkin kita juga memiliki motivasi yang pertama dan motivasi yang kedua. Yang terpenting adalah kita menumbuhkan motivasi yang ketiga ini sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid-murid dan juga kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini seperti orang tua murid dan masyarakat di sekitar serta pengguna lulusan sekolah kita. Oke, jadi Nike 3 motivasi perilaku manusia yang bisa Tiang sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang kembalikan ke Pak Madiagung. Terima kasih. Baik, itu. Baik. Selanjutnya pada materi posisi kontrol guru yang akan disampaikan oleh Bu Sony dan Bu Sri. Waktu disilakan. Oke, posisi kontrol yang pertama itu dari Bu Sri. Silakan Bu Sri. Baik, Pak Agung, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Kepala Sekolah untuk memaparkan materi 5 posisi kontrol. Baik Bapak dan Ibu, untuk membakar semangat kita, silakan Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu ya. Oke, tidak senang. Oke, sekarang ya biar dapat kita gitu istilahnya Bapak Ibu ya. Sekarang saya punya permainan, bukan permainan sih apa? Ice breaking ya, pencairan suasana. Jadi ini mungkin pencairan suasananya sudah pernah dilakukan. Bu Guru bilang, ya kalau Bu Guru bilang duduk, silakan duduk. Kalau tidak ada kata Bu Gurunya, jangan duduk ya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Bu Guru bilang tepuk tangan. Bu Guru bilang tepuk tangan yang keras. Silakan duduk. Oke, ada 1. Oke, sekali lagi. Bu Guru bilang silakan duduk. Ya, gimana rasanya kalau disuruh
disuruh-suruh nggak enak ya kalau nggak ya. Nah ini mungkin saya kaitkan dengan 5 posisi kontrol. Tapi saya udah sadar, udah tahap kesadaran itu tugas gitu ya. Gimana? Posisi penjaga. Oke, mari kita lihat ya. Nah, pada tahap di pada bagian saya itu ada 5 posisi kontrol ya, yang dimana tujuannya itu mengeksplorasi ya beberapa contoh proses praktik pembentukan sikap disiplin pada murid ya, kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi selama ini cara kita membimbing murid dan untuk memiliki sikap disiplin itu gimana ya. Kemudian mengetahui letak posisi kontrol kita dan dampak bagi perkembangan murid kita. Ya, untuk itu mari kita simak. Aku pernah lupa bawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam sesuai peraturan. Aku disuruh pulang, tidak boleh masuk sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Nah, kira-kira Bapak Ibu itu adalah gambaran perasaan siswa kita. Kira-kira Bapak Ibu pernah dari yang diceritakan siswa itu, apakah ada yang pernah? Pernah berkali-kali. Berkali-kali. Oke, mari kita menyadari kembali ya. Jadi, apakah iya disiplin di sekolah itu maksudnya kita dapat mengontrol murid? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Rasmi. Di sini pertanyaannya agak menjebak ya, nanti saya jawab tidak, tapi disuruh jawab iya gitu ya. Apakah iya gitu ya? Apakah iya atau tidak atau apa seperti tidak gitu ya? Tapi di sini menjebak sekali bagi saya pertanyaannya. Apakah iya? Ya saya harus jawab iya ya. Ya saya jawab iya ya. Apakah disiplin di sekolah itu maksudnya kita dapat mengontrol murid? Ya. Ya karena ya seperti tadi contoh ilustrasi yang digambarkan tadi kan biar siswa atau murid patuh atau nurut terhadap apa yang kita ucapkan, seperti itu Bu Resmi. Nanti kurang lebihnya bisa disampaikan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susi, luar biasa. Tepuk salut. 1 jempol, 2 jempol, salut. Baik Bapak Ibu, memang erat sekali ya kaitannya kalau disiplin itu memang kita harus biar muridnya itu nurut sama kita ya, biar muridnya itu patuh sama kita ya. Tapi sebelum kita menjelaskan itu next dulu. Jadi kita seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dalbo ada 4 ilusi kontrol ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut William Glasser, tapi sekarang saya lebih jelaskan lagi ilusinya, tapi faktanya kenyataannya itu bagaimana kan gitu ya. Oke, silakan di next Pak. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Susi, guru dapat mengontrol murid ya. Faktanya Bapak Ibu, murid kira-kira apa kenyataannya? Murid mempunyai hak ya memilih ya. Jadi mempunyai hak untuk memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak murid. Jadi tidak bisa ya seperti tadi tidak kita paksakan nurut sama kita ya. Guru tidak punya kontrol ya. Jadi tidak punya kontrol penuh terhadap murid ya. Kira-kira siapa yang sudah Kira-kira siapa yang sudah melakukan ini? Yang beranggapan bahwa guru dapat mengontrol murid? Sebelumnya Bapak Ibu siapa? Semua ya. Oke, sekarang yang kedua. Ilusi kontrol, ini ilusi ya. Jadi kenyataannya itu seperti apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Ya, next Pak. Nah, semua bujukan
Bapak Ibu pernah membujuk? Pernah. Oke. Jadi kenyataannya Bapak Ibu, bujukan itu adalah salah ya. Jadi bujukan itu adalah salah satu bentuk kontrol juga, tetapi murid mempunyai hak untuk menolak bujukan Bapak Ibu. Ya, jadi murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Ya, jadi seperti itu. Bapak Ibu, siapa yang pernah membujuk? Membujuk untuk apa? Balik sekolah. Membujuk sekolah, terus membujuk ikut kelompok. Jadi pernah ya, sebenarnya itu pernah kita lakukan. Tapi sebenarnya itu tidak bisa ya. Jadi oke, lanjut. Nah, ada juga kritik membuat orang merasa bersalah ya, menguatkan orang, bisa menguatkan orang tersebut. Jadi kenyataannya ya, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tapi melemahkan. Ya, jadi mungkin kalau kita pernah mengkritik, nah seperti ini dah yang terjadi. Mungkin dari sudut pandang murid. Kemudian murid mempunyai persepsi yang negatif akan dirinya, dia kan terus bersikap negatif pada dirinya. Ya, adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid, tidak percaya diri jadinya. Ya, karena selalu dikritik. Baik, next lanjut. Nah, ini orang dewasa punya hak untuk memaksa karena kita lebih tua, punya pengalaman yang lebih atau bagaimana. Jadi faktanya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Ya, perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Ya, murid dapat memberontak ya sewaktu-waktu. Memaksakan kehendak hanya akan menjadikan kita bermusuhan dengan murid. Ya, jadi itu ilusinya. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa kita kurangi untuk menghilangkan, mungkin belum, tapi bisa kita kurangi untuk menerima kenyataan ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian next. Nah, berikutnya kita menyadari bahwa setiap siswa seperti tadi sudah memiliki kebutuhan yang mereka butuhkan ya, dari 5 kebutuhan itu. Kemudian mereka punya motivasi yang berbeda, punya tujuan yang berbeda ya, kemudian mempunyai gambaran atau sudut pandang yang berbeda. Oleh sebab itu kita perlu mendapatkan 5 posisi kontrol ya. Untuk 5 posisi kontrol ini akan dijelaskan oleh Bu Soni. Untuk itu sebelumnya saya akan kembalikan dulu ke Pak Agung. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih atas luar biasa sekali. Dalam posisi kontrol yang selanjutnya akan di Bu Soni. Silakan. Sudah. Oke, terima kasih Pak Agung selaku moderator. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Yang di belakang mundur-mundur aja itu. Istiharius. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol guru ya. Kontrol kita sebagai guru dalam membimbing atau membina siswa murid. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Posisi penghukum bisa jelaskan bahwa kita itu selalu menggunakan kata-kata yang agak tinggi ya, menghardik, misalnya kamu salah terus. Coba hukumannya itu bisa hukuman fisik maupun non fisik. Nanti bisa ditayangkan lagi videonya. Silakan Bapak Ibu cermati dari video ini. Yang pertama misalnya, berarti kita posisinya sebagai gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Ya, yang ini posisi penghukum ya. Walaupun hukumannya tidak fisik, tetapi tetap menyebabkan anak itu merasa tertekan. Oke, yang ke video berikutnya. Aku pernah lupa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah
Aku pernah berantem, Pak Guru bilang, aku tidak kasihan padanya. Tidak kasihan padanya. Kira-kira Sampai mengajari aku. ini posisi yang mana Bapak Ibu? Buat rasa bersalah ya, walaupun kata-katanya tidak sekeras atau setinggi penghukum, tetapi tetap menyebabkan anak itu merasa tidak berharga, ada yang artinya merasa bersalah. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Oke, kalau yang ini posisi teman ya, karena memaafkan kesalahan dari siswa atau murid. Aku pernah salah memakai seragam sesuai peraturan. Aku disuruh pulang, tidak boleh ke sekolah. Aku mengejek guru. Oke, yang tadi itu berarti posisi penghukum, memantau ya, karena konsekuensi ya, dia itu kalau pemantau bertindak berdasarkan data. Artinya sudah berapa kali kamu melakukan kesalahan ini, sudah berapa kali kamu melakukan ini. Itu pemantau. Dia berdasarkan data. Berikutnya yang terakhir Aku pernah lupa bawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Ini posisi teman. Tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam Konsekuensi sesuai peraturan. sudah dilakukan berkali-kali yang berdasarkan data. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku Ya. mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Ya, kalau yang tadi, yang terakhir posisi manajer ya, artinya kita membimbing siswa agar siswa itu dapat mencari solusi atas permasalahan yang sudah mereka lakukan. Jadi tadi sudah penghukum, sekarang posisi kontrolnya adalah ya pertanyaan ya. Kalau dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi kontrol saat ini Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Coba Bu Desa, belum pernah ngomong. Ibu sudah di posisi yang mana? Penghukum, rasa bersalah, teman, manajer atau manajer? Kalau saya sih posisi hukum. Kalau hukum hitam, posisinya? Saya pernah dilakukan. Saya di posisi sebagai teman. Udah Lina? Kalau saya sendiri masih hukuman sama ada beberapa di teman sih. Penghukum dan teman. Satu dan Kita tiga. hukum masih ada. Kalau saya di bagian penghukum, pemaaf dan teman. Setengah dihukum. Iya, lebih ke teman sih, teman anak. Ya, jadi kebanyakan dari Bapak Ibu di sini masih nomor 1 sampai 3 ya. Kalau saya penghukum dulu, sekarang masih pemantau. Kenapa Tarso saya menjajak? Oke, saya posisi saya masih belajar menjadi manajer ya, masih di tahap pemantau saja. Posisi Pak Sun. Saya Posisi Pak Sun gimana? Oke, karena kita sekarang sudah tahu posisi kita, terus ke depannya kita mau seperti apa? Posisinya apakah berubah, berubah? Jadi manajer di permanentan. Baik, terima kasih Bu Sony atas kesempatannya. Kalau saya dulu
Saya terkenal dengan penghukum dulu. Setelah melalui proses yang begitu panjang, satu program sama seperti itu, saya pemantau dan sekarang menuju ke manajemen. Langsung kami Oke, super sekali, salam hebat ya. Jadi masih di pemantau menuju ke manajer. Selanjutnya. Oke, jadi sebagai seorang guru dalam membimbing murid itu sebaiknya kita menggunakan posisi manajer. Kita tidak menghakimi, tidak menghukum, tidak bersifat sebagai teman juga, karena sebagai teman itu ternyata salah juga ya menurut teori Diane Boston. Ternyata posisi teman itu juga tidak benar, bukan salah tapi tidak benar, dan kita diharapkan sebagai manajer, yaitu guru yang mampu membimbing siswa dan mengarahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mencari solusi atas permasalahan yang sudah dibuat. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan ke Pak Goto. Terima kasih atas penyampaian dari Bu Sony. Oke, tibalah saatnya dari penyampaian dari Ayla. Saya kembalikan ke diri sendiri. Oke. Baiklah, mari kita rehat sejenak dengan mengadakan SDK-nya yang dari tadi SDK-nya apa? Mengingat fokus. Kalau saya santai saja, tepuk tangan kita semuanya. Oke? Dengan catat, dengan lagu. Lagunya seperti ini. Di sini senang, di sana senang, di kelas senang, di sekolah senang, dan di rumah pun senang. Oke ya? Yang pertama, kita mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di kelas senang, di sekolah senang, dan di rumah pun kita senang. Merefleksi kita sendiri bahwa di sini senang, di kelas senang, di rumah senang, di sekolah pun senang, dan nanti menunjukkan sekolah menyenangkan. Ya. Baiklah, cepat saatnya kita ke materi selanjutnya, yaitu penyampaian kelas. Nah, sebelum itu, mari kita buka WA dulu. Ya, oke. Ya, silakan buka WA grup sekelas info. Cepat, dia akan mendapatkan sesuatu dari saya. Oke? Ya. Silakan dibuka pasalnya. Mungkin Pak Dato bisa bantu klik juga di sana sebelum kita. Ya, oke. Oke, silakan. Maka inilah pentingnya kolaborasi. Kolaborasi, silakan buka puzzle-nya. Bagaimana menyusun sebuah serpian puzzle menjadi sebuah gambar yang memiliki makna yang dalam. Oke. Ayo kolaborasi. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Di sana ada gambar ruang kelas. Ada seorang guru di sana berdiri, ya. Kemudian ada siswa-siswa yang berdiri juga di sana. Nah, berdasarkan gambar ini, apa yang Bapak Ibu bisa petik atau simpulkan dari gambar ini? Ya. Oke, nah Bu Mas sepertinya kalau saya berdiri mau mengeluarkan suara. Oke, saya punya daya tersendiri ya. Oke, silakan Bu Mas. Ya, terima kasih Pak Agung. Kalau
itu terlihat anak-anak begitu senang ketika bertemu dengan gurunya. Itu salah satu kewajiban kita membuat siswa kita menjadi senang, terutama di kelas. Oke, terima kasih beri tepuk tangan kepada Mas. Itu bagaimana suasana kelas menyenangkan. Ada bapak ini, bapak gurunya agak gemoy sedikit. Ini ada siswanya yang teriak senang dan gembira. Oke, baik, bagus. Ada lagi yang mau berpendapat? Bagaimana bapak ibu melihat gambar pasal ini? Silakan, cermati bagaimana kita mengevaluasi, merefleksi, dan melihat sudut pandang. Saya yakin ya, Bapak Ibu memiliki sudut pandang tersendiri terkait memandang gambar. Iya. Oke ya, silakan Pak Suarma. Terima kasih Pak Suarma. Silakan Pak Suarma. Baik. Terima kasih. Jadi melihat gambar di pasal tersebut, selain tadi disampaikan oleh itu ceria, tapi Ceria, saya juga ada tambahan sedikit, sudah siap belajar. Oke, sudah siap belajar. Oke, ya. Terima kasih Pak Suarma. Apa yang Bu Lisma nih? Gerak-gerak makan nih mau katakan. Oke, terima kasih Pak Suarma ya. Ya, siap belajar. Silakan Bu Lisma. Ini tampaknya peserta yang paling aktif, interaktif dan proaktif ya rupanya. Silakan Bu Lisma. Ya baik, terima kasih Pak Agung. Jadi kalau saya lihat dari sudut pandang saya di sana, saya melihat sebuah ruang kelas yang tidak terbatas sesuai dengan yang sekarang tuh ada meja dan kursi, dan ada meja dan kursi di sana. Jadi ruang kelasnya berbeda. Baik, terima kasih tadi ya. Luar biasa sekali sudut pandangnya Bu Lisma, yaitu tanpa tersekat, tanpa ada meja dan kursi. Nah, itu luar biasa. Nah, itulah yang mau saya bawakan dari itu, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Oke. Nah, silakan. Keyakinan kelas itu apa sih keyakinan kelas? Apakah saya yakin dengan Anda atau Anda yakin dengan saya? Apakah seperti itu? Atau mungkin yakin di kelas? Siapa yang bisa memberikan pemaparan sedikit saja? Nanti saya akan sebutkan. Ya? Oke, silakan. Pak Witarse memberikan pemaparan sedikit terkait keyakinan kelas. Terima kasih Mr. Agung. Keyakinan kelas menurut saya adalah nilai-nilai positif yang diyakini semua yang ada di kelas tersebut, yaitu guru maupun siswa. Oke, nilai positif guru dan siswa. Oke, kita tampung dulu. Kemudian, ada yang bisa lagi menambahkan? Terima kasih Pak Witarse atas. Oke, silakan Bu Naya. Ini silakan terkait keyakinan kelas. Terima kasih atas waktunya Pak Agung. Menurut dia keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang dibuat oleh siswa bersama guru secara bersama-sama yang berasal dari kesepakatan kelas. Oke, luar biasa ya. Berarti nilai-nilai kebajikan di sana ada nilai kebajikan. Oke, terima kasih. Ya, keyakinan kelas seperti yang sudah disampaikan Pak Witarse dan Bu Naya merupakan pernyataan bersifat universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang disepakati bersama oleh guru dan murid menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Jadi keyakinan ini bersifat universal. Ya, bisa kita bayangkan universal itu secara mengglobal, umum, ya, yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, selama ini Bapak Ibu apakah sudah membuat keyakinan kelas atau masih dalam batas peraturan? Baru dalam tahap peraturan. Oke, baiklah. Nah, hendaknya kita sebagai guru di zaman ini hendaknya gantilah peraturan-peraturan menjadi keyakinan. Next. Oke, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memulai dari dalam diri, karena keyakinan berasal dari dalam diri, memulai secara intrinsik ya. Ya, kalau sudah di dalam diri, jadi seorang akan lebih tergerak, karena itu berasal di dalam. Nah, sehingga kalau sudah dari dalam, kita akan pasti akan tergerak. Makanya di sana daripada mengikuti peraturan, lebih baik kita membuat sesuatu keyakinan. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu tahu apa perbedaan keyakinan dan peraturan? Ya, misalkan kan Bapak Ibu masih dalam tahap peraturan ya. Bapak Ibu sebentar, Bapak Ibu masih di kelas buat peraturan seperti ini, peraturan seperti ini dalam rokok. Nah,
Sekarang, apakah ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Mungkin Ibu Resmi, peraturan? Peraturan itu dipaksa dibuat oleh gurunya. Oke, peraturan dipaksa dibuat oleh gurunya. Ada lagi? Oke, silakan Bu Soni. Kalau peraturan biasanya dalam kalimat negatif, kalau keyakinan Oke, peraturan dalam negatif, keyakinan positif. Guna ya? Ada tambahan? Hampir sama seperti Bu Soni. Hampir sama, tapi bukan menyontek ya. Next. Oke. Nah, adapun bisa kita ringkas yaitu keyakinan kelas seperti ini ya. Perbedaan keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas itu bersifat kalimat positif. Ya, pas sudah kalimat positif, kemudian mengacu dalam individu tersebut. Kemudian lebih bersifat abstrak. Ya. Kemudian kita lihat peraturan. Peraturan kelas Korea itu mencantumkan larangan. Sudah pasti kalau udah larangan pasti bersih kata dilarang, kemudian tidak boleh, jangan. Nah, itu udah mengandung kalimat negatif. Itulah namanya peraturan kelas. Kemudian berasal dari luar individu. Misalkan hanya guru saja yang membuat peraturan dalam kelas. Selanjutnya, peraturan kelas itu bersifat rinci dan konkret. Berbeda dengan keyakinan lebih dinamis dan lebih sederhana. Tadi selama ini Bapak Ibu masih terpaku pada peraturan. Oke, mari kita sedikit demi sedikit kita akan ubah menjadi dari peraturan menjadi keyakinan. Oke, baik. Terima kasih. Next. Nah, adapun step atau langkah penyusunan keyakinan. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah ke kelas, yaitu murid, kemudian bercurah. Nah, ini ada bercurah, bukan curah aspal ini ya, bukan ya, itu curah pendapat, ya, bercurah pendapat tentang peraturan yang akan disepakati di kelas. Kemudian catat, ya mungkin siswa kita sudah mencatat di dalam sticky note boleh, apa yang buat di peraturan itu. Kemudian yang ketiga, step yang ketiga itu mengganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, di langkah ketiga ini penting kita lihat apakah kalimat-kalimat yang dibuat oleh siswa itu apakah masih dalam bentuk peraturan, apakah masih terdapat kalimat negatif banyak. Nah, disinilah kita mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Kemudian step keempat, mari kita akan meninjau ulang kalimat-kalimat yang sudah diubah dari kalimat negatif menjadi positif dulu secara bersama-sama dengan guru dan murid. Dan step kelima, semua warga kelas atau sekolah dipersilakan meninjau ulang. Kita refleksi lagi dari awal, evaluasi apakah keyakinan kelas itu sudah mengandung kalimat positif, kita kurangi kalimat-kalimat negatifnya, kemudian kita ubah lagi kalimat coba keyakinan kelas itu menjadi lebih sederhana dan simple. Nah, di semua warga di semua kelas, baik murid maupun guru. Kemudian setelah selesai baru kita sepakati dan tanda tangan bersama. Yang terakhir itu keyakinan kelas atau sekolah bisa dilekatkan di kelas. Terakhir, next. Ya, kesimpulan yang bisa saya sampaikan di keyakinan kelas itu yang pertama, secara sederhana ya, saya sharing lagi dari step yang tadi itu menjadi 5. Pertama, menggali peraturan yang perlu disepakati. Kita gali dulu. Gali di dalam kelas itu. Gali apa sih peraturan yang sudah kita keluarkan nanti. Kemudian setelah menggali, kita ubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Ya, kita ubah peraturan yang tadi banyak larangan, banyak kata jangan menjadi kalimat yang positif. Kemudian kita nyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Nah, siapa yang penting? Peraturan-peraturan ini ubahlah menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Kemudian next, kegiatan pendalaman. Masih ya? Oke, itu pendalaman. Nah, kegiatan pendalaman itu keyakinan kelas. Kita paparkan bersama-sama apa yang tampak seperti maupun tidak tampak seperti. Ya. Kemudian tampak seperti ini misalkan kita buat keyakinan kebersihan. Nah, tampak seperti gimana? Siapa yang bisa membantu? Dalam hal kebersihan, misalnya satu, kita sudah telurkan kebersihan dalam keyakinan kelas. Tampak sepertinya bagaimana? Tidak tampak sepertinya bagaimana? Tampak seperti, oke Bu Risma. sebenarnya sebagai derivatif yang akan saya katakan.
Ya. Untuk kebersihan itu misalnya tampak sepertinya membuang sampah pada tempatnya, kalau tidak tampak sepertinya itu membuang sampah sembarangan. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan Bu Risma ya. Ya, seperti misalkan kita ngambil satu keyakinan kelas kebersihan. Tampak seperti yang membuang sampah pada tempatnya. Tidak sepertinya siswa membuang sampah sembarangan. Yang terakhir itu kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ya, maksudnya kegiatan pendalaman seperti ini. Tugas saya sebagai guru apa, kemudian tugas guru saya sebagai apa. Ya, itu udah pembagian ya. Pembagian pendalaman keyakinan kelas, tugas guru dan tugas siswa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait keyakinan kelas. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi. Ibu Risma itu terkait dengan segitiga restitusi. Untuk waktu kami silakan. Baik, terima kasih Pak Agung selaku moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi yang terakhir dalam penyampaian materi umum ini sebelum nanti masing-masing CGP akan menampilkan praktik baik budaya positif. Oke, sebelum lanjut, salam dan bahagia Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu di sini merasa bahagia ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Perkenankan saya Mima Delis Mayanti untuk kali ini akan memaparkan mengenai segitiga restitusi. Ya, jadi dasar dari segitiga restitusi yang akan kita bahas ini sebenarnya ada dari pemaparan teman-teman sebelumnya yang mulai dari posisi kontrol, kemudian kebutuhan, kemudian keyakinan kelas, baru terakhirlah kita membahas tentang segitiga restitusi. Nah, jadi di sini saya memiliki beberapa pertanyaan pemantik yang mungkin nanti jawabannya bisa Bapak Ibu temukan ketika kelas selesai menyimak pemaparan yang saya sampaikan. Nah, yang pertama tadi Pak Agung sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Seperti yang kita ketahui, ketika kita sudah membuat peraturan atau keyakinan kelas, itu tidak akan serta-merta berjalan dengan mulus atau lancar. Pasti saja akan ada anak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ataupun keyakinan kelas yang dibuat. Nah, kalau biasanya dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada anak yang sebelum kita mengetahui materi tentang guru penggerak ini, kalau ada anak yang melanggar peraturan diapakan Bapak Ibu? Ya, dihukum ya. Nah, kemudian kalau sekarang jika melanggar keyakinan kelas, nah, ya, oke, itu jawabannya ya. Jadi dilakukan restitusi ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kemudian mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sebelumnya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Lalu untuk pertanyaan pemantik berikutnya. Silakan, Pak. Ya, jadi kenapa di sini kita menerapkan restitusi bukan hukuman? Nah, jadi ada nanti mengapa kok sekarang digaris bawahi supaya restitusi yang diterapkan bukan hukuman. Nah, untuk mengenal terlebih dahulu kita akan mengenal istilah-istilah pada segitiga restitusi. Bisa untuk selanjutnya di sini ada game tebak kata. Kalau tidak bisa diputar di sini, bisa keluar cari link yang sudah saya share pada di grup. Ya, saya tidak akan bagikan, tapi kita bersama-sama menebak kata-kata apa yang terselip di grup sini. Di grup sekilas sudah di-share juga ya. Oke, jadi sekarang karena di sini masih ada trouble, silahkan Bapak Ibu bisa mencari kata-kata apa yang ada pada word-word yang sudah di-share linknya di. Oke, silahkan Bu Sri. Keyakinan. Oke. Menstabilkan keyakinan. Ada validasi kata Bu Sri. Oke. Identitas. Oke. Restitusi. Oke, ada restitusi. Ini apa lagi? Segitiga. Validasi. Kesalahan. Menanyakan. Oke. Benar, ada itu? Keyakinan. Oke, menanyakan. Ada keyakinan, ada menstabilkan. Restitusi. Oke, benar ya. Jadi itu adalah beberapa kata yang akan kita bahas dalam
segitiga restitusi ini. Bisa lanjut aja Pak Dalgo ke slide yang tadi. Lalu bisa dibuka semuanya. Nah, jadi di sini adalah gambar dari segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain juga sudah mengetahui apa itu segitiga restitusi. Jadi ini adalah pengganti, bukan pengganti sih sebenarnya, sesuatu yang lebih halus dari memberikan hukuman. Nah, jadi kalau misalnya dalam menghukum, apa yang akan terjadi kalau anak dihukum? Seperti tadi sudah ada di posisi kontrol ya Bapak Ibu. Kalau kira-kira kalau anak dihukum itu bagaimana? Apa yang akan mereka rasakan? Mungkin bisa Bu Sri. Terima kasih Bu Risma atas waktunya. Kalau siswa itu dihukum, kemungkinan mereka tertekan, itu satu. Terus ada rasa trauma dan dendam biasanya. Dendam dengan gurunya, kok saya dibeginikan, apalagi mungkin hukuman itu di depan orang banyak, di depan teman-temannya ada rasa malu. Oke, terima kasih Bu Sri Yuli. Tepuk tangan untuk Bu Sri Yuli. Ya, jadi benar seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Yuli, ketika kita berada di posisi penghukum seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan tadi, maka siswa akan menjadi merasa dendam, merasa dipermalukan, pokoknya merasa sesuatu yang tidak enak. Nah, dalam segitiga restitusi inilah kita menciptakan kondisi yang lebih nyaman bagi peserta didik atau bagi siswa, sehingga mereka mampu untuk kembali ke posisi awal dan akan nyaman kembali ke ke kelompoknya ya. Jadi bisa kembali ke kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik dan lebih kuat, tidak merasa dipermalukan. Nah, itu adalah gambar dari segitiga restitusi. Mungkin untuk kata-kata yang terlibat dalam segitiga atau istilah dalam segitiga restitusi itu sudah ada pada word tadi ya. Jadi segitiga restitusi itu intinya. Kemudian dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Ya, yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi kesalahan, dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi semuanya dalam segitiga restitusi itu materi-materi yang tadi itu terkait ya. Jadi mulai dari kita bagaimana kita menggali kebutuhan dasar atau kebutuhan dasar dari siswa. Jadi alasan anak ini melakukan suatu tindakan itu apa. Kemudian untuk kalau kaitannya dengan posisi kontrol, nah dalam restitusi ini kita diharapkan mampu untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Jadi menuntun dan mengantarkan anak menuju ke sesuatu yang lebih kuat, lebih baik. Jadi karakternya dibuat menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga itu kan menanyakan keyakinan. Nah, karena di sini tindakan anak itu kenapa dia berbuat salah? Karena dia melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati. Jadi dikembalikan supaya anak itu menyadari kembali keyakinan-keyakinan apa yang sudah disepakati atau yang tertanam dalam dirinya, sehingga akan kembali melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, bukan untuk merasa tersakiti, tetapi untuk merasa nyaman kembali, memahami keyakinan dan menjalankan keyakinan sesuai dengan motivasi yang ada dalam dirinya. Nah, dan kemudian apa saja tindakan dalam setiap bagian dari segitiga restitusi, kita akan lihat ketika menstabilkan identitas. Nah, hal pertama yang tentu akan kita lakukan ketika anak melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan, itu yang pertama pastikan memanggil ya. Nah, ketika memanggil anak itu, kalau dulu pertama-tama pasti mata kita udah kelihatan merah ya, sudah melotot atau dengan ekspresi wajah yang samar seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu? Ya pasti ya. Ya, atau ada posisi penjajah ya Pak ya. Nah, kemudian, jadi ketika kita menstabilkan identitas ini, sebagai guru ketika memanggil itu kita menyambut dengan penuh kehangatan. Ya, dengan penuh kasih sayang, sehingga anak itu tidak merasa takut menceritakan hal-hal yang telah dia perbuat. Ya, jadi merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang
yang sukses, tidak membuatnya menjadi lebih gagal atau lebih terpuruk, sudah salah tertimpa tangga pula ya. Jadi kita membuatnya dari gagal menjadi sukses atau berhasil. Jadi mengambil pelajaran dari apa yang sudah dialami. Kemudian kenapa kita perlu menstabilkan identitas ini? Nah, ketika emosi seseorang itu menggebu-gebu, maka pemikirannya itu pasti tertutup. Ya, dia tidak akan mau menerima masukan dari siapapun. Seperti yang kita ketahui tadi pada posisi kontrol gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjujuki anak sesuatu atau menginginkan mereka untuk menjadi diri, menjadi apa yang kita inginkan, apalagi dalam posisi yang sedang panas, sedang emosi. Jadi kita buat suasana yang hangat, nyaman, damai, tenang, dan penuh dengan kasih sayang. Ya, jadi stabilkan dulu identitas anak supaya anak menyadari sendiri kesalahan yang diperbuat. Jangan sampai kamu salah ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita membuat agar anak itu, oh iya ya saya salah ternyata seperti ini. Ya. Nah kemudian yang kedua yaitu validasi kesalahan. Ya, next slide Pak Dalgo. Jadi tunggu dulu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menstabilkan identitas? Jadi ada beberapa kata-kata atau kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas seorang anak. Misalnya, oh berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan yang sama karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, saya juga pernah seperti itu. Sekarang bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Jadi ibu tidak mencari kesalahan apa yang sudah kamu perbuat. Kamu berhak kok melakukan kesalahan atau berhak kok melakukan atau merasa seperti itu. Nah, kemudian dengan melakukan hal itu apakah kamu merasa senang? Seperti itu misalnya, ataukah kamu sudah menjadi teman yang baik bagi diri sendiri? Oke, untuk selanjutnya yaitu validasi kesalahan. Nah, pada tahap validasi kesalahan ini kita kembali melihat adanya teori kontrol. Ya, jadi teori kontrol, jadi kita mengetahui bahwa setiap orang atau setiap anak itu tentunya melakukan sesuatu atau itu pasti memiliki alasan tertentu. Ya, jadi kita menanyakan alasannya, kenapa sih kamu seperti itu, apa yang menjadi dasarnya. Ya, jadi setiap anak itu bisa menceritakan kembali, tidak langsung menjudge, oh kamu salah ini, ngapain kamu seperti itu, tapi tidak mau mendengarkan. Ya, jadi pada validasi kesalahan ini kita menanyakan kepada anak alasan kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan tindakan kesalahan itu. Ya, jadi kita juga harus memiliki dasar dalam diri, oh memang anak ini salah dan perlu diperbaiki sehingga kita bisa menuntun mereka ke jalan yang benar, seperti itu. Kemudian ada pun kata-kata yang bisa kita gunakan untuk validasi kesalahan. Ya, seperti ini misalnya. Jadi kita membesarkan hati anak. Jadi meskipun mereka sudah salah, kita besarkan hatinya. Jangan kecilkan hati si anak. Misalnya seharusnya kamu bisa loh sebenarnya melakukan kesalahan yang sesuatu yang lebih fatal lagi, tapi ibu menghargai, ternyata kamu hanya melakukan sebatas ini. Misalnya si anak marah-marah di kelas hanya melempar buku, oh itu saya hargai, ternyata hanya melempar buku, padahal kamu bisa loh misalnya melempar meja gitu misalnya. Ya, jadi dibesarkan hatinya ya, jangan dikecilkan. Oh ya segitu aja ya. Oke, jadi itu sebenarnya ya, kamu sebenarnya bisa kok sampai menjamak temanmu tapi kamu tidak melakukannya. Bagus sekali ya, kamu hanya sebatas itu, tetapi perlu ditambahkan lagi, jangan sampai diulangi lagi. Dan apa alasannya, dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus ditambahkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik lagi. Ya. Selanjutnya untuk menanyakan keyakinan. Nah, jadi untuk menanyakan keyakinan ini menuntun anak untuk kembali ke nilai-nilai yang dipercaya atau nilai-nilai kebajikannya. Kan sebenarnya harus didasari restitusi ini harus didasari hal kuat itu harus keyakinan dulu. Ya, jadi harus semua sudah memahami tentang keyakinan kelas atau keyakinan
sekolah seperti itu, baru bisa diterapkan segitiga restitusi dengan baik. Kalau keyakinan kelasnya belum, susah. Soalnya di sini ada yang menanyakan apa sih yang sudah kamu yakini, nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar gitu. Kalau belum ada keyakinan kelas, gimana kita bisa menanyakan seperti itu? Belum ada nilai-nilai tertanam di dalamnya, susah juga ya. Jadi diharapkan keyakinan kelasnya sudah kuat seperti itu. Ya, bisa dilanjutkan pada zona ini. Apa yang kita percaya atau kita yakini, nilai-nilai apa, dan apa bayang kita tentang kelas yang ideal, dan kamu menjadi orang seperti apa, dan apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Ya, jadi merestitusi. Ya, misalnya ada murid yang mengejek gurunya di kelas misalnya. Ya, jadi apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki ini? Ya, tidak dengan hukuman, tetapi melakukan restitusi misalnya, atau ada yang membuli temannya, misalnya restitusinya itu dengan membuat selebaran atau misalnya brosur tentang menghindari bullying seperti itu misalnya, atau dia menjadi duta bullying gitu di sekolah. Ya, jadi melakukan tindakan yang bisa memperbaiki kesalahan, bahkan dia menjadi sesuatu atau contoh atau teladan sehingga tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang diperbuat. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Masih di sini dalam rangka diseminasi praktik baik. Next agenda selanjutnya itu berbagi praktik baik penerapan budaya positif dari Imade Lismaya. Untuk waktu kami silakan. Baik, terima kasih kembali Pak Agung. Jadi di sini saya akan menyampaikan praktik, bukan baik sekali ya. Jadi praktik yang coba sudah saya lakukan dalam menerapkan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas ya, pada saat pembelajaran, yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan juga melakukan restitusi atau menjalankan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya. Nah, jadi di sini adapun jadi latar belakang dari praktik baik yang saya lakukan di sini, saya ingin berbagi, kemudian juga mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian yang juga mungkin sudah berpengalaman terkait dengan pembentukan keyakinan kelas, dan juga mungkin bagi Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas bisa dijadikan sebagai sampel, tapi bukan sampel yang baik. Jadi kita sama-sama belajar di sini dalam menerapkan keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Oke, selanjutnya Pak. Jadi lanjut saja Pak sampai di bagian rumusan masalahnya dilewatkan saja. Oke, biar tak terlalu panjang. Oke, jadi kita akan membahas mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, dalam keyakinan kelas ini ada beberapa tahapan ya, seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri yang sebelumnya. Dalam pembentukan keyakinan kelas supaya ini nyambung, nanti jadi kita akan kaitkan dengan peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah berlaku di kelas. Nah, di sini saya membuat keyakinan kelas bersama anak kelas 10 akuntansi 2. Nah, jadi saya ambil dari peraturan-peraturannya. Ya, jadi di sini ada langkah-langkah. Tadi sudah mungkin disampaikan oleh Pak Agung juga. Jadi yang pertama itu saya mengajak anak-anak untuk menggali kembali peraturan-peraturan yang sudah disepakati sebelumnya di kelas. Juga dikaitkan dengan peraturan-peraturan sekolah tentunya. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah peraturan-peraturan yang sebelumnya lebih ke kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Kemudian peraturan-peraturan yang sudah memiliki nilai yang positif ini kita sarikan atau kita carikan nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung dalam peraturan tersebut. Ya, kemudian kita melakukan kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti, lalu membuat pendalaman keyakinan kelas dengan tugas saya dan tugas kamu. Nah, untuk tahapan yang pertama sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini saya sudah menggali peraturan dari siswa atau dari murid
Nah, yang peraturan yang biasanya sering digunakan, yang pertama itu seperti yang saya sampaikan tadi masih menggunakan kalimat yang negatif. Misalnya, dilarang terlambat masuk kelas. Kemudian, dilarang menggunakan atribut lain selain atribut sekolah atau tidak sesuai dengan grooming. Itu biasanya yang kita terapkan ya. Kemudian, dilarang mengejek dan mencemooh serta menjelek-jelekkan atau sikap lain yang dapat merendahkan teman dan guru. Peraturan selanjutnya adalah dilarang mengambil barang milik teman tanpa izin. Nah, itu baru 5 peraturan. Untuk peraturan selanjutnya masih ada 5 yang sering kita gunakan, yaitu sudah ya Pak ya, dulu ya, berikutnya. Oke, di berikutnya aja saya salah ya. Jadi sebelumnya ya, jadi ada sebelum sebenarnya yang sudah saya buat. Kemudian di sini kita mengubah peraturan-peraturan sekolah itu kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, yang sebelumnya tadi dilarang hadir terlambat itu kita ubah menjadi hadir di kelas tepat waktu. Kemudian yang tadi kalimat negatifnya itu adalah dilarang menggunakan atribut di lain atau di luar ketentuan, kita ubah dengan menggunakan atribut sekolah sesuai dengan peraturan. Kemudian yang tadi mengejek atau mencemooh teman, kita ubah menjadi peraturan yang lebih positif, itu sopan santun dalam berbicara dengan teman dan guru. Kemudian yang tadi negatifnya adalah dilarang mengambil barang milik teman tanpa izin, itu kita ubah menjadi meminta izin jika meminjam barang milik teman, seperti itu. Kemudian seperti tadi ya, ini sebenarnya negatifnya tadi menjaga positifnya menjaga ketenangan dan kenyamanan saat belajar. Ini negatifnya adalah dilarang membuat keributan ketika melaksanakan pembelajaran. Kemudian ini yang selanjutnya dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi peraturannya lah membuang sampah pada tempatnya. Lalu ada peraturannya tadi dilarang berlarian ketika belajar. Jadi kita ubah menjadi negatif, itu berjalan dengan tenang untuk kenyamanan dan keamanan bersama. Kemudian ada lagi peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kita ubah peraturannya menjadi menggunakan kata-kata yang baik dan sopan untuk menghindari pertengkaran. Kemudian peraturan terakhir yang sudah ditetapkan tadi adalah dilarang bolos saat pelajaran. Itu kita ubah menjadi mengikuti pembelajaran secara penuh dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya peraturan-peraturan yang sudah kita ubah menjadi stigma positif itu kita ubah atau kita carikan nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya. Oke, jadi di sini sudah saya kelompokkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tertanam. Yang pertama itu hadir di kelas tepat waktu, kemudian menggunakan atribut sekolah yang sesuai, meminta izin jika meminjam barang dan membuang sampah pada tempatnya. Itu nilai kebajikan yang muncul adalah nilai tanggung jawab. Nah, jadi keyakinan yang kita buat itu diusahakan adalah kalimat yang pendek, singkat dan tidak terlalu banyak. Lain halnya dengan peraturan, tapi nilai itu dimunculkan dari dalam diri siswa. Kemudian untuk sopan santun dalam berbicara, kemudian berjalan tenang saat pembelajaran, kemudian menggunakan kata-kata yang baik, itu kita jadikan ambil nilai kebajikannya itu adalah sopan santun. Untuk selanjutnya itu ada nilai kebajikan ketekunan, yaitu dari peraturan yang tadi itu mengikuti pembelajaran secara penuh dan berpartisipasi aktif. Kemudian untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan saat pembelajaran itu kita ambil nilai kebajikan berupa ketertiban, sehingga akhirnya akan dihasilkan sebuah keyakinan kelas 10 akuntansi kuliner 2, yaitu next itu sana ada nilai ketekunan, kemudian ada ketertiban, sopan santun dan tanggung jawab. Ya,
Kemudian untuk nilai-nilai ini diharapkan akan diperdalam. Nah, adapun kegiatannya itu ada kegiatan berupa tampak seperti atau tidak tampak seperti. Jadi masing-masing itu kita tanamkan, kita ingatkan kembali ke anak. Mungkin yang ditempel di papan itu hanya 4 nilai tersebut, tetapi lebih diperdalam lagi dengan kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan ini akan dilakukan berulang-ulang seperti itu untuk mengingatkan anak terhadap keyakinan kelasnya. Jadi di sini saya ambil dari nilai tanggung jawab, misalnya nilai tanggung jawabnya tampak sepertinya hadir di kelas tepat waktu, tidak tampak sepertinya itu adalah terlambat masuk kelas. Nah, jadi kalau misalnya anak itu berbuat kesalahan sesuai dengan keyakinannya, maka yang ada pada bagian tampak seperti. Kalau dia melanggar berarti dia berada dalam posisi tidak tampak seperti. Ya, jadi misalnya yang nilai tanggung jawab yang lain menggunakan atribut sekolah yang sesuai, booming gitu misalnya. Kalau tidak tampak sepertinya adalah menyalahi atau tidak sesuai booming. Kemudian meminta izin jika meminjam barang, tidak tampak sepertinya adalah mengambil barang milik teman. Lalu membuang sampah sembarangan, itu tidak tampak sepertinya adalah membuang sampah sembarangan. Nah, selain kegiatan tampak seperti tidak tampak seperti ini, selain menggunakan diagram T, nanti kita akan lihat pada diagram Y. Nah, untuk nilai T, diagram T selanjutnya, yaitu masing-masing pada sobat santun, ketekunan, kemudian lanjut saja pada Dalgo pada nilai ketertiban. Nah, misalnya, pada nilai ketertiban tampak sepertinya adalah menjaga ketenangan dan kenyamanan belajar di kelas. Kalau tidak tampak sepertinya adalah membuat kegaduhan di kelas. Jadi seperti itu untuk diagram T. Kemudian pendalaman berikutnya adalah menggunakan diagram Y. Selanjutnya untuk diagram Y. Nah, untuk diagram Y ini ada 3 bagian seperti pada bagian huruf Y. Ya, pada bagian atas itu ada terdengar, kemudian ada terlihat dan berperilaku. Bagaimana mereka sesuai dengan keyakinan yang dibuat tadi. Nah, untuk yang terdengar, misalnya setiap pagi itu ada 5S, ini salam sapa ya. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bu Guru. Terima kasih ya sudah mengizinkan saya meminjam barang. Bolehkah saya meminjam pensilmu seperti itu misalnya ya. Jadi ayo kita buang sampah di tempatnya gitu ya. Jadi ada kata-kata terdengar seperti apa kalau keyakinan kelas itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian terlihatnya seperti apa, siswanya seperti apa kalau sesuai dengan diagram Y. Yaitu yang pertama adalah datang dengan rapi dan siap belajar, kemudian berbicara dengan sopan, mengucapkan terima kasih saat mengembalikan barang dan mencari tempat sampah terdekat ketika membuang sampah. Kemudian untuk berperilaku, ya tentu saja mengikuti pembelajaran dengan penuh, kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu, berpartisipasi aktif, kemudian bersikap sopan, mematuhi peraturan, menghormati orang lain, serta menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Oke, itu untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti dan tidak tampak seperti. Untuk tahapan selanjutnya, untuk menanamkan kembali keyakinan kelas ini, kita mengingatkan kembali bahwa masing-masing komponen di kelas itu memiliki peran. Guru punya peran, siswa juga punya peran, atau sebagai murid juga punya peran. Nah, untuk tugas guru di sini ya fokus kita utama ya tentu saja mengajar, membimbing, kemudian memberikan motivasi, menilai, mendisiplinkan, menanamkan nilai-nilai dan tentu saja menjalin komunikasi yang efektif dan baik kepada siswa. Lalu untuk tugas murid tentunya adalah belajar, kemudian mengerjakan tugas, menghormati guru, kemudian disiplin, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, kemudian bekerja sama dan tentu saja harus menjaga diri. Diharapkan nanti untuk nilai-nilai ini tertanam pada anak. Nah, saya juga sudah melakukan praktik segitiga restitusi dan bagaimana urutannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk lebih jelasnya, untuk praktik segitiga restitusi ini akan saya share di grup dan nanti apabila ada pertanyaan bisa kita bahas dalam kegiatan diskusi ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Agung. Saya kembalikan kepada Pak Agung selaku moderator. Terima kasih. Baiklah, dipasangan dulu sesi diskusi dari pemaparan praktik baik dari 10 CGP SMK Nusa Tenggara angkatan 10. Oke, saya undang Bapak Ibu untuk berdiskusi terkait pemaparan praktik baik segitiga diskusi maupun kegiatan kelas. Oke, apakah ada yang mau di-sharing?
Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya presentasi dari masing-masing CGP tadi menandai berakhirnya kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng SMK Negeri 1 Sawan. Seperti biasa untuk mengakhiri kegiatan ini sesuai dengan budaya positif yang sudah berkembang di SMK Negeri 1 Sawan, kita akan melaksanakan silent. Untuk itu kepada Ibu Mas, kami silakan. Baik, Ibu Bapak, posisikan duduk dengan benar, punggung tegak, pastikan telapak kaki menyentuh lantai. Tangan diletakkan di atas paha, pandangan ke depan, dan perlahan mulai pejamkan. Mohon izin kepada penguasa alam, penguasa tempat ini, sesunan saling mengiring bernafas secara teratur. Bayangkan, hari ini kita berada di alam yang damai. Rasakan hembusan angin yang dingin yang menerpa tubuh kita. Ucapkan afirmasi positif ke dalam diri kita. Saya sehat, keluarga saya sehat, saya bahagia. Saya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Hari ini kita telah mengikuti diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng di SMK Negeri 1 Sawan. Semoga hal-hal yang telah disampaikan dan kita dengarkan mampu kita pahami, manfaatkan dan terapkan dengan tujuan utama agar peserta didik kita tumbuh menjadi pribadi yang berkompeten sesuai esensi kurikulum merdeka. Tarik nafas perlahan, lalu hembuskan nafas secara teratur. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas dan hembuskan. Kembali bernafas dengan teratur. Buka mata.